Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih. Bagaimana saudara? Apakah saudara sudah tahu apa karunia saudara? Saudara-saudara, mengapa Tuhan memberi kita karunia yang berbeda-beda? Dari Roma 12 ayat 7 mengatakan, kalau karunia kamu melayani, ya sebaiknya kamu melayani. Kalau karunia kamu mengajar, maka mengajarlah ya, supaya mengajar dengan baik. Nah saudara, mengajar itu karena kita mau membuat orang lain itu supaya yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, maka sebagai tenaga pengajar kita harus bersiap, menyiapkan diri sebaik-baiknya. Ya, di dalam gereja orang karunianya berbeda-beda. Tuhan memberikan karunia yang berbeda supaya gereja itu menjadi lengkap. Ada orang yang mengajar, ada orang yang melayani, ada orang yang memimpin, ada orang yang melakukan bagian masing-masing sehingga tubuh ini lengkap. Semua bagian. Begitu juga negara. Ya, masih ingat kita itu merdeka, dimerdekakan supaya kita bertanggung jawab untuk melayani dengan kasih dan kita mengasihi sesama manusia. Nah, jadi tenaga pengajar itu tidak mudah. Kalau baik di gereja ataupun dalam masyarakat, di sekolah, kita harus mengajar dengan baik supaya murid kita menjadi baik. Itu sebabnya menjadi guru itu harus sangat dihargai. Khususnya hari ini saya akan menekankan guru anak-anak. Ya, di rumah tugas yang utama yang mengajar anak adalah orang tua. Ya, jadi orang tua, anak muda yang mau menikah harus berpikir karena setelah menikah kemungkinan dikaruniai anak. Kalau punya anak kita harus mengajar anak kita. Ya, mengajar dia untuk menjadi manusia yang bermartabat, manusia yang dia dapat menyumbangkan apa yang dia bisa kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Dan juga di gereja dia menyumbangkan orang-orang menjadi guru itu untuk kerajaan surga. Jadi ini tidak main-main ya, kata Tuhan Yesus juga, orang yang seperti anak-anak inilah yang punya kerajaan surga. Jadi kalau kita mengajarnya salah, lebih baik diikat dan dimasukkan ke dalam laut ya. Nah itu sebabnya tanggung jawab mengajar itu sangat berat. Jadi baik di taman kanak-kanak, guru-guru taman kanak-kanak itu harus dihargai. Karena dari rumah orang tua kalau mengajar dengan baik, seperti Nono yang juara matematika di seluruh dunia itu, waktu dia diwawancara yang berperan pertama adalah orang tuanya. Orang tuanya sebagai guru, dia mengajar anaknya di rumah sehingga anak ini punya antusiasme, punya keinginan yang besar untuk belajar. Anak 7 tahun sudah bisa menjadi juara dunia, saudara. Dan lawannya itu bukan anak-anak TK kelas 1, kelas 2 ya, lawannya tuh sampai seluruh SD, bahkan sampai SMP katanya. Dan dia dapat, begitu soal diberikan, dia sudah tahu jawabannya. Bukan main. Nah, tapi tidak lepas dari peran orang tua yang mengajar sejak kecil. Dan juga guru TK ya, guru TK itu mengajar supaya anak berakhlak, supaya anak sopan santun, supaya anak itu diterima di dalam masyarakat. Itu perannya penting karena sulit mengajar TK tuh. Anak yang dari semula takut sekolah berani. Anak yang dari semula tidak tahu apa-apa, dia ajarkan sampai mereka mengerti huruf, mengerti tulisan, mengerti berhitung. Mereka bisa membaca sampai mereka bisa mengerti untuk takut akan Tuhan, berbuat baik kepada sesama, mengucapkan terima kasih, berbagi dan minta permisi, semua diajarkan sejak TK. Jadi marilah kita menghargai guru anak-anak, menghargai orang tua
Ya, orang tua sendiri harus mempersiapkan diri untuk mengajarkan kepada anaknya. Nah, ini kaos Sayang Anak Indonesia. Ini kaosnya. Jadi saya ingin menekankan semua anak ya di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Jadi marilah kita menjadi seorang yang dapat mengajarkan nilai-nilai kehidupan, mengajarkan anak-anak takut akan Tuhan, mengajarkan ya semua yang harus kita ajarkan, karena Tuhan memberi kita karunia untuk mengajar. Maka baiklah kita mengajar. Terima kasih Tuhan, supaya kami semuanya menyayangi anak-anak dan mengajarkan yang benar kepada anak, supaya mereka takut akan Tuhan, mereka bisa hidup secara rohani, punya iman kepada Tuhan Yesus, dan juga mereka dapat hidup di dalam masyarakat ini jadi bermanfaat untuk bangsa dan negara. Sejak anak-anak sampai kapanpun kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas kemerdekaan yang sudah diberikan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, kita juga sudah dimerdekakan dari dosa. Kita juga harus bertanggung jawab untuk kerajaan surga. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.